Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Pustika Ayuning Puri untuk mata kuliah manajemen proyek di sesi ke-11 dengan topik evaluasi proyek. Baik, kita mulai membahas apa itu evaluasi proyek. Jadi setelah proyek berjalan dan selesai, maka perlu dilakukannya tindakan evaluasi. Nah, mekanisme umpan balik harus diberlakukan dalam pengelolaan proyek, sehingga akan diperolehnya masukan mengenai jalannya proyek dan hasil-hasil tiap tahap serta hasil akhirnya. Nah, dengan mekanisme seperti itu akan ada tindakan koreksi yang diperlukan untuk tetap menjaga proyek itu berjalan sesuai rencana. Maka tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengungkapkan di mana telah terjadi permasalahan dan untuk membuka bagi semua potensi masalah yang ada. Maka evaluasi juga akan menghasilkan pemahaman bagi semua pihak mengenai status proyek. Baik, untuk evaluasi proyek di sini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah evaluasi formatif dan evaluasi ringkas. Kita bahas yang pertama adalah formatif. Nah, evaluasi ini dilaksanakan di setiap tahap dalam siklus proyek. Tujuannya adalah memberi tanda perlu tidaknya dilakukan tindakan koreksi. Nah, banyaknya atau frekuensi evaluasi tentunya sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi. Tidak ada pedoman khusus, tapi keutamaan dari kegiatan ini yang diperolehnya informasi mengenai perlu atau tidaknya melakukan tindakan perbaikan. Nah, yang kedua adalah evaluasi ringkas atau summary evaluation. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah proyek selesai. Nah, ini sangat penting khususnya bagi sebagai masukan untuk pengelolaan proyek serupa di masa yang akan datang. Meskipun proyek tidak memiliki kesamaan, namun kemungkinan orang-orang yang terlibat bisa mendapatkan informasi mengenai bagian-bagian kapan dari proyek yang sering harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, salah satu alatnya untuk melakukan evaluasi ini adalah yang digunakan yaitu audit proyek. Nah, kita bahas mengenai audit proyek. Audit adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek, baik itu mencakup metodologi, kemudian prosedur, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaiannya. Nah, untuk isi dari laporan audit setidaknya akan berisi mengenai yang pertama, status proyek yang sekarang, apakah pekerjaan-pekerjaan proyek sudah dikerjakan sesuai rencana? Kemudian yang kedua, status proyek di waktu berikutnya. Perlukah perubahan jadwal? Jika diperlukan, apa alasannya? Kemudian yang ketiga, status mengenai pekerjaan yang cukup krusial. Kemajuan apa yang sudah dilakukan terhadap tugas, pekerjaan yang menentukan gagal atau berhasilnya proyek. Yang keempat adalah pengenalan resiko. Apa dan bagian mana dari manajemen proyek yang kira-kira berpotensi mendatangkan kerugian dan kegagalan proyek. Kemudian informasi yang bermanfaat bagi proyek lain. Pelajaran apa yang bisa diambil dari proyek yang diaudit untuk diterapkan pada proyek yang lain yang akan dan sedang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, yang keenam adalah keterbatasan audit. Asumsi dan batasan apa yang dipakai dalam audit sehingga menghasilkan suatu data tertentu. Nah, itu adalah audit. Nah, untuk isinya di sini, untuk isi dari laporan audit proyek dimulai dari pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini dijelaskan mengenai tujuan proyek tersebut. Kemudian status proyek. Status proyek dilaporkan berdasarkan waktu dilakukan audit dan mencakup ukuran-ukuran performansi. Mulai dari biaya yang dibandingkan biaya aktual dan yang dianggarkan, kemudian periode waktu pembandingnya biaya juga harus jelas. Kemudian jadwal. Kejadian-kejadian tertentu yang direncanakan harus dilaporkan. Berupa berapa bagian dari proyek yang sudah diselesaikan juga perlu diidentifikasi. Berapa persen tugas-tugas lain yang belum selesai dan berapa estimasi waktu penyelesaiannya. Kemudian juga ada progres atau kemajuan. Ini dibandingkan antara pekerjaan yang sudah selesai dengan sumber daya yang dipakai untuk menyelesaikannya. Nah, alat bantu berupa grafik yang menggambarkan hubungan antara waktu dengan biaya aktual ini bisa digunakan yaitu ACWP dan biaya yang dianggarkan atau BCWS dan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang terselesaikan. Ada alatnya adalah BCWP. Di sini cukup membantu dalam melihat progres. Kemudian kualitas.
Pengertian kualitas adalah tingkat pemenuhan produk terhadap spesifikasi yang ditentukan sebelumnya. Jika memang sudah ditetapkan spesifikasi secara detail, maka perlu diungkapkan di sini tentang prosedur pengendalian kualitas serta bukti-bukti hasil pengujian kualitas yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah isi laporan audit proyek. Kemudian selanjutnya adalah status proyek di waktu akan datang. Nah, bagian ini berisi kesimpulan auditor berkenaan dengan kemajuan proyek. Selain itu disertai juga dengan rekomendasi yang berupa saran-saran perubahan mengenai aspek teknis ataupun jadwal atau anggaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tersisa. Kemudian isu-isu manajemen yang penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan proyek yang dirasakan oleh auditor perlu mendapatkan pemantauan yang agak intensif dari manajemen senior yang perlu dikemukakan. Kemudian analisis resiko. Jadi pada bagian ini dijelaskan mengenai resiko-resiko yang ada dalam proyek serta akibatnya pada biaya, kemudian waktu dan performansi dari proyek tersebut. Jika seandainya ada alternatif-alternatif yang bisa menghilangkan resiko ini, maka alternatif tersebut harus dikemukakan. Nah, kemudian keterbatasan dan asumsi. Bagian ini berisi ditempatkan pada pendahuluan A atau di bagian akhir laporan. Auditor bertanggung jawab mengenai akurasi dan ketepatan waktu laporan, sedangkan manajemen senior bertanggung jawab menginterpretasi isi laporan dan bagian-bagian lain yang ditemukan. Nah, untuk itu perlu adanya asumsi dan keterbatasan yang mendasari pembuatannya sebuah laporan. Nah, untuk pelaporan proyek, di sini manajemen perusahaan sudah seharusnya tahu mengenai perkembangan pelaksanaan proyek, karena proyek-proyek itu menjadi penentu keberhasilan dari suatu perusahaan. Nah, untuk itu perlu adanya laporan dari pelaksana proyek kepada manajemen perusahaan tentang jalannya proyek. Maka manajer proyek dibantu staf proyek mempersiapkan laporan untuk manajemen perusahaan yang berisi di sini pertama, ringkasan mengenai status proyek. Kemudian yang kedua, bagian-bagian di mana koreksi telah atau perlu dilakukan. Kemudian perubahan jadwal, ramalan mengenai jadwal dan biaya. Yang keempat adalah kemungkinan masalah yang akan timbul, kemudian bagaimana cara mengatasinya dan akibatnya apa. Kemudian situasi biaya saat ini dan rencana tenaga kerja dan keterbatasan yang ada. Maka jika sudah selesai, maka kita masuk ke penyelesaian proyek. Jadi proyek itu akan dikatakan berhenti bila pekerjaan-pekerjaan proyek yang sudah sampai pada titik tertentu di mana tidak mungkin lagi dibuat progresnya lebih lanjut. Seperti aktivitas lain dalam proyek, kemudian bagian penghentian ini merupakan tahap yang kritis. Artinya, sukses tidaknya proyek sangat bergantung pada aktivitas ini. Seperti aktivitas lain dalam proyek, sebaiknya penghentian proyek sudah dibuat rencananya terlebih dahulu dengan prosedur yang sistematis. Jadi di sini ada 4 alasan mengapa suatu proyek bisa berhenti. Yang pertama, proyek berhenti karena pekerjaannya memang sudah selesai seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Kemudian yang kedua, lebih menguntungkan proyek dihentikan daripada diteruskan. Ketiga, proyek berhenti karena tidak mampu mencapai performansi yang diinginkan di awal atau bisa dikatakan proyek tersebut gagal. Yang keempat adalah proyek dihentikan tetapi dibentuk divisi tetap untuk melanjutkan pekerjaan lain yang mirip menjadi kegiatan rutin. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.